Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang atau juga dengan cara bersusun pendek. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Nah, materi yang pertama tentang penjumlahan. Di dalam penjumlahan kita bisa mengerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang atau dengan cara pendek. Sekarang yang pertama kita bahas penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan contoh soal berikut. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki, ada 117 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa seluruhnya di sekolah Udin? Kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Caranya adalah 122 ditambah 117. Kita lihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang ada angka 2 dan 7. Jadi 2 ditambah 7 adalah 9. Kemudian angka yang berikutnya adalah 2 dan 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian berikutnya 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi 122 ditambah 117 adalah 239. Dengan soal yang sama, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan. Sama seperti tadi, kita menjumlahkan dari angka yang belakang. Di angka yang belakang ada angka 2 dan 7, jadi 2 ditambah 7 adalah 9. Kemudian angka berikutnya adalah 20 ditambah 10. Jadi 20 ditambah 10 adalah 30. Lalu angka berikutnya adalah 100 ditambah 100. 100 ditambah 100 adalah 200. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 9 hasilnya adalah 239. Kemudian kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita perhatikan soal berikut ini. Udin mempunyai 136 kelereng. Edo mempunyai 127 kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Yang pertama, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Jadi 136 ditambah 127. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan sama seperti tadi dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang ada angka 6 dan 7. Jadi 6 ditambah 7 adalah 13. Kita tulis 3, simpan 1. Kemudian kita jumlahkan angka yang berikutnya. Angka berikutnya ada angka 1 ditambah 3 ditambah 2, yaitu 6. Kemudian kita jumlahkan kembali angka selanjutnya. Ada angka 1 ditambah 1, yaitu 2. Jadi jumlahnya adalah 263. Nah, masih dengan soal yang sama, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Jadi 136 kita ubah dalam bentuk panjangnya dahulu, yaitu 100 ditambah 30 ditambah 6. Lalu angka 127 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan.
kita jumlahkan dari angka yang belakang, yaitu 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 adalah 13. Kemudian 30 ditambah 20 adalah 50. Sedangkan 100 ditambah 100 adalah 200. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 13. Nah, di sini ada angka 13. Angka 13 kita ubah kembali dalam bentuk panjang. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. Nah, baru kita bisa menjumlahkannya. Jadi sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 3. Hasilnya adalah 263. Selanjutnya kita bahas tentang pengurangan. Di dalam pengurangan, sama seperti tadi, kita bisa mengerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersusun panjang atau juga dengan cara bersusun pendek. Nah, sekarang kita bahas tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Kalian bisa memperhatikan contoh soal berikut. Benny mempunyai 247 butir kelereng. Kelereng Benny hilang 123 butir. Berapa sisa kelereng milik Benny? Nah, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Caranya adalah 247 dikurangi 123. Sama seperti cara sebelumnya, kita mulai dari angka yang belakang. Jadi 7 dikurangi 3 adalah 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. Sedangkan 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 247 dikurangi 123 hasilnya adalah 124. Masih dalam soal yang sama, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Sama seperti tadi, sebelumnya kita rubah dulu ke dalam bentuk panjangnya. Jadi 247 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 7. Lalu 123 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 3. Jangan lupa di sisi kanan ada tanda dikurangi. Sekarang kita mulai dari angka yang belakang, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Lalu 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 4 hasilnya adalah 124. Nah, sekarang kita bahas tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan contoh soal berikut. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 128 buah. Berapa sisa kapur tulisnya? Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek terlebih dahulu. Jadi 242 dikurangi 128. Kita mulai dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah angka 2 dikurangi 8. 2 dikurangi 8, bisa tidak ya anak-anak? Tentu tidak bisa, karena angka 2 lebih kecil dari angka 8. Maka, kita pinjam satu angka pada angka yang di sampingnya. Karena angka 4 dipinjam 1, maka kita coret. Jadi 4 dikurangi 1 adalah 3. Angka 3 kita tulis di atas angka 4. Kemudian angka 1 yang dipinjam kita tulis di samping angka 2. Jadi angka 2 menjadi angka 12. Nah, sekarang kita hitung hasilnya.
12 dikurangi 8 adalah 4. Kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1. Selanjutnya 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 242 dikurangi 128 adalah 114. Masih dengan soal yang sama, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Tapi sebelumnya kita rubah dulu ke dalam bentuk panjang. Jadi 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu 128 kita rubah juga ke dalam bentuk panjang menjadi 100 ditambah 20 ditambah 8. Nah, kita mulai dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 2 dikurangi 8. Kalian kan sudah tahu bahwa angka 2 tidak bisa dikurangi dengan 8 karena angka 2 lebih kecil dari angka 8. Maka kita pinjam 10 angka pada angka yang di sampingnya. Karena angka 40 dipinjam 10, maka kita coret. Jadi 40 dikurangi 10 adalah 30. Angka 30 ditulis di atas angka 40. Kemudian angka 10 yang dipinjam kita tulis di samping angka 2. Angka 2 menjadi angka 12. Nah, sekarang kita hitung. 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Kemudian 30 dikurangi 20 hasilnya adalah 10. Lalu 200 dikurangi 100 hasilnya adalah 100. Jadi 100 ditambah 10 ditambah 4 hasilnya adalah 114. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika kalian belum paham, kalian dapat memutar ulang video ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.